فظلام ثم نور وحياة من بعد هون إن أراد الله شيئا قال كن فهو يكون فظلام ثم نور وحياة من بعد هون إن أراد الله شيئا قال كن فهو يكون فظلام ثم نور وحياة من بعد هون إن أراد الله شيئا قال كن فهو يكون فظلام ثم نور وحياة من بعد هون إن أراد الله شيئا Kabar teman-teman semua. كن فهو يكون. Alhamdulillah nih sudah on ya, Mbak Eni. Yang lain silahkan ditunggu. Yang lain mana wajahnya masih mati lampu? Ditunggu on videonya, insya Allah. Dari Sorong sudah on kameranya, insya Allah. Yang lain ditunggu nih, Karawang, Sukabumi, Tangerang, Jakarta, Bogor, ada Bogor, Payakumbuh juga nih ditunggu, Bandung. Silakan di-on-kan videonya terlebih dahulu ya, teman-teman. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah biiznillah, atas izin Allah kita dipertemukan kembali di kajian hari Sabtu, masih kajian pejuang subuh, masih dengan tema yang sama insya Allah, inspiring love, dan selawat serta salam marilah selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wa luqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhaman rahimin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat solihah, pejuang subuh semua, untuk menambah keberkahan kajian pagi kita hari ini, kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya kana berdua ini kan Shiratal ladzina Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, selamat bergabung bagi teman-teman yang bergabung di ruang Zoom maupun yang berada di ruang Facebook juga ya. Selamat bergabung, dan teman-teman insya Allah hari Ahad besok tanggal berapa ya? 23 ya, 23 Juli akan diadakan MSH level 2, lanjutan dari MSH level 1, insya Allah tempatnya di Kabupaten Bogor. Silahkan jika teman-teman ingin menghadiri secara offline di level 2-nya, saya persilahkan untuk menghubungi kontak person yang ada di layarnya ya insya Allah.
Baik teman-teman semua, sambil menunggu Bu Dewi hadir ya, mungkin saya minta teman-teman nih untuk berbagi atau sharing, mungkin ada pernah mendapatkan pesan cinta atau miracle ya dari Allah. Semoga ini bukan dalam rangka ria, pamer atau membuka aib ya, tapi setidaknya bisa untuk sharing bersama teman-teman kita di sini. Bisa jadi itu juga menjadi wasilah untuk mereka mengklirkan masalahnya dari apa yang kita dapatkan, entah itu miracle yang kita dapatkan atau mungkin kita pernah mendapatkan pesan cinta apa. Insya Allah semoga itu bukan dalam rangka untuk membuka aib ataupun sombong ya, ria, berbagi di sini saling untuk menguatkan teman-teman kita semua. Silakan, ada mungkin yang ingin berbagi pengalaman. Mbak Alia dari Sorong ada, Mbak Ratna, Mbak Eni. Ini saya cuma membacakan yang kemarin, yang apa namanya teh? Kajian yang kemarin, rangkuman yang kemarin teh, yang saya Boleh, tulis. boleh. Ya. Inspiring love atau cinta yang menginspirasi. Nah, apa itu cinta? Cinta adalah sebuah rasa yang dirasakan dan diletakkan di kolbu. Kolbu di sini adalah bolak-balik atau yang gampang bolak-balik. Ada yang mengatakan pikiran, ada pula yang mengatakan hati. Ada beberapa versi, tetapi di sini yang akan dibahas tentang hati. Hati yang berada di rongga dada, dan di rongga dada ada jantung yang berdetak. Makna cinta yang akan kita bahas di sini satu saja, yang berupa mahabbah. Mahabbah ini asal katanya dari hub, ha dan ba, yang memiliki makna bahasa benih, yaitu benih yang tertanam di dalam tanah dan tidak bergeser meskipun diguyur air hujan. Bahkan lama-lama benih itu akan berkembang, memiliki akar mencekram makin kuat di dalam tanah. Di dalam musim dingin, musim panas, silih berganti, benih itu tetaplah di dalam tanah. Sampai akhirnya dia siap untuk tumbuh dan mengeluarkan tunas-tunas serta buah. Jadi artinya cinta itu maupun dia dalam keadaan senang, susah, tidak ada bedanya. Cinta itu tetap ada. Akhirnya bila waktunya, cinta itu mulai tumbuh dan terus hidup. Dan orang yang menggenggam cinta mahabbah ini, karena cintanya terus tambah dan hidup, dia merasakan kebahagiaan. Walaupun hujan badai, tetap walaupun kehidupannya sedang tidak baik-baik saja, ia tetap bahagia karena dia memiliki cinta di dalam hati. Ini membuat inspirasi. Asal mula cinta itu dimulai dari Allah, itu singkatnya. Tapi asal mula cinta itu dari Allah yang kita kenali, itu salah satunya bentuk fitrah. Fitrah atau naluri yang Allah berikan bebarengan dengan ciptaan manusia. Manusia Allah berikan naluri. Naluri mencintai, naluri pada diri manusia itu ada 3. Qorizah. Satu qorizah tadayun, yaitu 1 qorizah tadayun, 2 qorizah Goriza, bako. Goriza. Qorizah, iya. Qorizah tadayun, qorizah bako, qorizah nau. Qorizah tadayunnya akan tumbuh kalau orang mukmin sudah cinta kepada Allah. Salah satu tanda orang mukmin itu buktinya bila ia sudah cinta kepada Allah dan bergetar hatinya bila disebut nama Allah. Kedua, goriza bako, mempertahankan eksistensi diri yang dicintai dirinya walaupun yang dia lakukan sudah tahu berisiko dan rela mati demi kehormatannya. Ketiga, goriza nau, cinta pada anak, pada pasangan hidup, pada orang tua, pada keluarga, bahkan kalau kehilangan lebih sakit lagi. Begitu juga Nabi. Nabi juga mempunyai gorizah yang sama seperti manusia. Beliau ada rasa cinta, ada rasa marah. Yang itu harus dicontoh.
Yang paling penting itu adalah mengolah rasa cintanya agar cintanya itu tidak salah. Jadi kalau kita bicara salah dan benar itu standarnya tolak ukurnya. Satu objek yang kita cinta itu salah enggak? Dan kalau seorang muslim itu standarnya harus benar, harus sama dan dengan muslim lainnya. Kedua, cara mencintainya kita harus menentukan mana yang benar dan salah dengan tolak ukurnya yang sama dengan muslim yang lainnya. Karena manusia itu kadang terjebak dengan hayalannya. Dia menganggap mencintai sesuatu itu benar, tapi sebenarnya yang dia cintai itu atau yang dia perjuangkannya itu buruk untuk dia dan dia pikir itu kebenaran dan akhirnya hidupnya tidak bahagia. Dan sebenarnya kita itu tahu akan permasalahan mengapa kita tidak bahagia. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 116 yang artinya diwajibkan kepada kamu itu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci dan kamu pun menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Allah itu Maha mengetahui dan kamu itu tidak mengetahui. Jadi tolak ukur untuk kita cinta dan mencintai tentu hanya Allah. Karena Allah memahami hakikat sesuatu, mana kebaikan dan mana keburukan. Sehingga kita yang lemah dan bodoh ini harusnya menyerahkan diri kepada Allah. Ikut apa kehendak Allah, jangan bikin pendapat sendiri. Ada pula tolak ukur sekarang ini dengan suara mayoritas. Sebagai tolak ukur kebenaran, misalnya menginginkan harus dilaksanakan keinginan tersebut, walaupun itu salah yang katanya mewakili padahal realitanya tidak mewakili. Ini merupakan tolak ukur yang sangat tidak adil. Adil tidaknya harus kita serahkan pada zat yang maha adil. Manusia itu walaupun mayoritas bisa jadi atas kelemahan akalnya, mereka itu berlogika tapi tidak pakai akal. Mereka berpeluang besar melakukan kesalahan yang sangat besar. Contohnya di beberapa negara dilegalkannya LGBT, dilegalkannya nikah sejenis atau perkawinan beda agama dan sebagainya. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa suara mayoritas tidak menjamin adanya kebenaran atau sebuah keadilan. Keadilan atau jaminan itu hanyalah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia itu bilang bahwa manusia itu adalah penganut tindakan negatif. Mayoritas bukan menentu kebenaran. Banyak sekali firman Allah dalam hal ini. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 1. Bahkan sebagian besar mereka itu tidak beriman. Surat Al-An'am 37 yang artinya kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Surat Al-An'am 111. Akan tetapi kebanyakan manusia itu bodoh tidak mengetahui. Surat Al-A'raf ayat 17 yang artinya dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan manusia itu bersyukur. Maksudnya di sini taat kepada Allah. Surat Al-A'raf ayat 102 yang artinya dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka itu memenuhi janjinya. Sesungguhnya kami banyak mendapati orang-orang yang pasif. Orang-orang yang pasif itu orang-orang yang senang bermaksiat. Dia tahu itu tidak boleh, tapi tetap dilakukannya. Surat Al-A'raf 131. Ada pula surat Yusuf 106 dan banyak lagi surat-surat yang lain. Surat Al-Nahl, surat Al-Furqan 44, surat An-Akabut ayat 63, surat Ar-Rum ayat 42, surat Usilar ayat 4. Jadi memang banyak manusia itu tidak beriman dan bersyukur. Itu saja Tayani rangkuman saya. Iya. Terima kasih Mbak Eni. Ternyata minggu kemarin tuh tentang mahabbah ya. Saya ingatnya hari ini materi. Ternyata berarti hari ini sesi tanya jawab. Ya silahkan ya teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi
pekan kemarin, atau mungkin pertanyaan yang lain juga saya persilahkan ya, bisa disiapkan dari sekarang sambil menunggu Bu Dewi hadir. Bisa di kolom komentar yang berada di ruang Zoom, maupun bagi teman-teman yang bergabung di ruang Facebook juga saya persilahkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa jika pribadi tidak ingin diketahui, bisa kalau yang di Facebook bisa ke Messengernya Pembuktian Cinta atau via WhatsApp ke nomor pribadi saya. Begitu juga teman-teman yang berada di ruang Zoom ya, silahkan bisa di chat all atau bisa dikhususkan buat host Pembuktian Cinta. Baik, insya Allah itu tadi review materi di pekan kemarin ya, terkait mahabbah. Kalau saya pribadi sih mahabbah itu lebih kepada cinta ya. Cinta, cintanya sudah betul apa belum gitu ya. Kalau mungkin ke aktivitasan kita sehari-hari ketika kita merasa tidak dicintai, merasa tidak disayangi, itu kembali lagi, sudahkah betul kita pun melakukan mencintainya, sudah tepat apa belum gitu ya. Lebih besar mana cinta kita kepada makhluk, benda, atau kepada Allah. Lebih sakit mana ketika kita tidak dicintai oleh Allah atau tidak dicintai oleh manusia. Kadang kita lebih sakitnya tidak dicintai oleh manusia ya, sakitnya sampai menusuk hati. Padahal cinta yang sesungguhnya itu adalah ketika Allah yang sudah tidak mencintai kita. Kalau Allah sudah tidak mencintai kita, mungkin kita ditinggalkan ya, total, dibiarkan dalam kemaksiatan atau dibiarkan dalam kehidupan bergelimang harta, tapi itu dipakainya untuk bukan hal-hal yang baik-baik. Jadi dalam arti ketika kita diberikan bergelimangan harta pun itu bukan ada saja bisa jadi bukan dalam bentuk cintanya Allah kepada kita, tapi bisa saja ketika kita lalai dalam hukum syariah itu pun bisa jadi apa ya, istidrat ya. Jadi Allah menghambur-hamburkan semua apa yang kita minta Allah mudahkan, tapi dalam sisi lain kita banyak maksiat kepada Allah. Insya Allah baik, semoga Allah selalu memberikan kita taufiknya dan hidayahnya, tetap istiqomah untuk terus ya mencari perjalanan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Baik, alhamdulillah Bu Dewi juga sudah bergabung bersama kita. Kita lanjutkan, mangga bagi teman-teman ya, jika ada ingin ditanyakan boleh raise hand langsung juga boleh, mau chat di kolom komentar juga boleh, insya Allah. Baik, kepada Bu Dewi, mangga saya persilahkan untuk melanjutkan pertemuan di pagi hari ini. Insya Allah akan dibuka dengan sesi tanya jawab. Mangga Bu Dewi. Ya, tenang Teh Yani. Sehat nih semuanya, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu Dewi. Insya Allah, Bu Eni, semuanya. Ya, alhamdulillah, insya Allah saya juga dalam keadaan yang selalu ya, Allah itu selalu mencintai kita, dan semoga saya pun kita semua tetap dalam keadaan senantiasa membalas cintanya Allah ya, insya Allah. Dan kita di kajian ini pun mudah-mudahan Allah catat sebagai bagian dari upaya kita ya untuk membalas cintanya Allah yang begitu luas sama kita ya, yang kita bahkan kita tuh per detiknya tidak bisa menahan cintanya ya, tidak bisa menahan karunia-Nya, pasti nyampe kepada kita, baik yang kita sadari atau tidak kita sadari ya. Alhamdulillah Allah masih berikan kita taufik untuk bisa muwajah ya, untuk bertatap muka ya, walaupun kita jauh ya, tapi insya Allah dekat di hati ya. Teh Yani gimana Teh Yani? Kalau sama Teh Yani saya lagi dekat di hati ya. Ya. Nah insya Allah pagi hari ini ya kita lanjutkan kajian kita setiap Sabtu subuh, alhamdulillah masih bertemakan tentang cinta ya, inspiring love ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, pembahasan kita masih lanjut ya, tema cinta. Nah, ini saya ingin mengkaitkannya dengan bulan Muharram ya. Bulan Muharram, kita pasti Muharram itu menyebar ya, tulisan-tulisan, kemudian apa namanya, ya macam-macam lah ya, video-video yang mengajak kita untuk berhijrah. Memang Muharram ini ya, momen Muharram ini adalah momen di mana dikatakan ini tahun barunya kaum muslimin ya, memulai tahun yang baru, tahun baru Hijriah. Nah, dulu penetapannya seperti apa? Nah, ini pernah saya sampaikan juga ya. Nah, bahwa penetapannya itu berdasarkan peristiwa hijrah ya. Peristiwa hijrah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya ya, dari Mekah ke Madinah. Berhijrah, yaitu berpindah. Nah, kalau ini memang berpindah itu baik fisik maupun hatinya ya, berpindah semuanya. Tapi memang ada kisah di mana waktu itu salah satu sahabat ada yang berhijrah itu hanya fisiknya aja, ya. Tapi hatinya itu bukan untuk Allah berhijrahnya. Nah, memang momen hijrah inilah yang kemudian yang digambarkan ada yang berhijrah itu kaum muhajirin ya, dan yang menerima hijrah menyambut mereka di Madinah itu kaum Ansar. Ya. Betapa indah kalau membaca sirah Rasulullah SAW itu tentang hijrah ya, Masya Allah kita bisa tergambar ya, betapa berat perjuangan saat itu ya untuk menyebarkan agama Allah, betapa berat perjuangan saat itu yang buat saya pribadi gitu ya, saya melihatnya bukan iya itu mah untuk memperjuangkan agama Allah, tapi secara hakikat itu sedang memperjuangkan agama kita gitu ya. Mereka itu berhijrah dengan hijrahnya pun perjalanannya tidak ini ya teman-teman ya, bukan kalau teman-teman pernah ke Mekah, mungkin dari Mekah ke Madinah ya, yang pernah ke sana kan ada jalan utama. Nah itu tuh nggak pakai jalan utama gitu, karena memang berhijrah ya perjalanannya itu sambil dikejar-kejar oleh kaum musyrik Quraisy gitu ya, karena mereka tidak suka Islam akan berkembang. Nah ya, jadi berjalannya itu di jalan-jalan yang memang jarang dilalui oleh orang lain ya, zigzag gitu ya perjalanannya. Masya Allah itu perjalanan sangat berat ya, tandus ya, perbekalan bahkan hampir tidak ada perbekalan sama sekali. Pakaian hanya yang ada di badan saja, kurang lebih seperti itu ya, kondisinya sangat berat. Tapi keindahan setelahnya ya, setelah sampai di Madinah ya, para sahabat yang muhajirin ini mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, momen inilah karena momen tonggak ya utama dalam kisah perjuangan baginda ya, di mana ini adalah kemenangan baginda Muhammad SAW ya, ketika 13 tahun di Mekah hampir ya seolah tidak ada hasilnya ibaratnya gitu ya. Baginda Nabi mencoba menegakkan hukum Allah di sana ya, pertentangannya begitu berat, luas ya, mengancam jiwa. Tapi ketika di Madinah ya, ternyata Madinah mau menerima ya, setelah 13 tahun berjuang, Madinah mau menerima untuk dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad SAW ya. Padahal tadinya awalnya di Madinah itu sering berperang ya antar suku ya, yang paling terkenal itu kaum Aus dan Khazraj ya, di sana memang itu terus berperang selama ratusan tahun dikatakan. Nah, tapi mereka mau bersatu di bawah kepemimpinan baginda Nabi Muhammad SAW, tidak hanya sebagai Rasulullah ya, sebagai Rasul, sebagai Nabi, tapi beliau memimpin sebagai kepala negara ya. Nah, tadi yang saya katakan ketika mereka sampai di Madinah, kaum muhajirin itu Masya Allah ya, tidak ada kesusahan di sana, hampir tidak ada kesulitan di sana ya. Baginda Nabi langsung ya menjamin, membuat strategi ya, menjamin kebutuhan para sahabat muhajirin itu dengan mempersaudarakan, dengan
kaum Ansor. Ya Masya Allah, persaudaraan yang kalau kita baca ya kisah persaudaraan mereka itu sebuah persaudaraan yang mungkin sekarang tuh rasanya asing, ada persaudaraan seperti itu gitu ya. Memang persaudaraan yang lahir dari cahaya iman ya. Akhirnya tidak berpikir ada ucapan terima kasih ya, tidak berharap lagi ada feedback ya yang positif, semata-mata karena saling mencintai karena Allah ya. Itu begitu indah, dan akhirnya memang kedamaian, ketentraman, kebahagiaan itu terus berlangsung sejak itu ya kepada kaum muslimin karena diterapkannya hukum Islam secara kafah. Nah, oleh sebab itu ditetapkanlah ya momen yang utama ini ya, momen pertama kalinya Islam ditegakkan dalam bingkai negara gitu ya oleh baginda Nabi Muhammad SAW, menjadi momen penetapan tahun baru Hijriah. Dikatakan itu adalah momen hijrah, itu dikatakan tahun 1 Hijriah ya, berarti sekarang sudah 1455 tahun ya berlalu peristiwa tadi, tapi itu tetap di hati ya. Kenapa tetap di hati? Karena memang hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW dengan kaum muhajirin tadi membawa berkahnya untuk kita sampai saat ini gitu ya. Karena perjuangan mereka itulah lelahnya mereka ya, ketakutannya mereka, tentu ya ketakutan itu wajar, ada ketakutan, tapi mereka berhasil mendobrak rasa takutnya demi memperjuangkan agama kita ya, agar umatnya Muhammad SAW itu sampai hari kiamat nanti tetap mengenal Allah dan Rasulnya. Yang mereka melakukan itu bukan hanya untuk diri mereka agar mereka masuk surga, bukan ya, karena mereka memahami ada amanah di pundaknya, bagaimana agar risalah baginda Nabi Muhammad SAW ini sampai kepada umatnya nanti sampai hari kiamat ya. Jadi itu ada kesadaran yang sangat penuh di kalangan sahabat itu bahwa mereka bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk umat Muhammad. Apa yang mereka lakukan? Memperjuangkan agama Allah. Hakikatnya mereka sedang memperjuangkan umatnya Muhammad agar semuanya masuk surga. Jadi mereka itu mencintai kita teman-teman ya. Tidak akan kita mencintai kaum muhajirin dan ansar tadi, mungkin selama ini nggak kepikiran ya, mau sahabat keren banget, mungkin sekedar itu. Ngapain kita mencintai mereka gitu ya. Ya karena mereka sangat mencintai kita, karena mereka lah kita itu sekarang mengenal Allah dan Rasulnya ya. Kalau coba bayangin mereka dalam kondisi kesulitan ekonomi, berpisah dengan keluarga ya, diancam siksaan dan pembunuhan ya dalam urusan dakwahnya, itu tidak membuat mereka itu mundur. Gimana ya, saya kan ada kewajiban melindungi keluarga, menafkahi keluarga. Mereka tuh nggak ngomong gitu ya, bahkan keluarganya ditinggalkan ya. Mereka menitipkan keluarga kepada Allah dan kepada Allah ya. Mereka yakin bahwa apa yang diperintahkan Allah itu tidak akan menzalimi siapapun ya. Ketika mereka berjuang untuk umatnya Muhammad SAW, Allah pasti akan cukupkan kebutuhan keluarganya. Itu selalu yang menjadi prinsip mereka ketika berjuang. Padahal mereka sangat berpeluang, mungkin kayak kita sekarang ya, mungkin ya, bukan kita kali ya, mungkin saya ya, dalam kondisi tertentu kita lagi banyak masalah, rasanya pengen off dulu deh, nggak ikut kajian dulu ya, kadang-kadang gitu ya, apalagi untuk berdakwah ya, takut ini takut itu, nanti keluarga macam-macam. Nah, tapi mereka itu ya turun temurun berlangsung selama 14 abad selalu ada orang-orang yang berjuang untuk kita ya, berjuang agar kita itu mengenal Allah dan Rasulnya, kita mengenal isi Quran, kita mengenal hadis-hadis hukum-hukumnya Allah. Selalu ada yang berjuang dan tak pernah kenallah mereka menghafal Quran, menghafal hadis ya teman-temannya, menghafalkan syariat Allah agar syariat ini terus turun temurun ya diterima oleh umat ini. Dan itu harus menjadi contoh bagi kita ya. Tidaklah tidak cukuplah kalau teman-teman saat ini kita duduk di sini semata-mata untuk memperbaiki diri ya, semata-mata untuk memperbaiki diri, atau semata-mata untuk ya yang penting yang bisa saya masuk surga. Nah, itu terlalu ya bagi kita saat ini gitu ya, yang sudah memiliki kesadaran lebih di antara mungkin saudara kita yang lain yang masih bergelut dengan dunianya gitu ya, belum berhijrah. Harusnya kita punya motivasi lebih dalam mengkaji Islam ini ya teman-teman, bukan karena kita semata pengen masuk surga, tapi kita meniatkan agar yang masuk surga itu bukan cuma kita ya, kita aja belum tentu ya. Nah, tapi kita niatkan agar apa yang kita dapati ilmu-ilmu ini gitu ya, kita belajar bareng di sini, bisa kita
teruskan kepada saudara-saudara lainnya. Sehingga pentingnya mencatat itu di situ teman-teman ya, mencatat karena kita catatan itu kadang-kadang kita juga lupa ya materinya apa ya kemarin ya. Nah, itu fungsi untuk kita sendiri ya, pas kita mau praktek lagi membahas sabar, pas ada praktek dalam kehidupan harus sabar. Nah, kita gimana caranya sabar? Nah, kita tinggal bisa lihat catatannya. Itu untuk diri kita sendiri. Untuk menghilangkan kebodohan kita. Tapi plusnya apa? Yang jauh lebih besar dari itu, nilainya yang berpahala di sisi Allah adalah bukannya untuk manfaat pada diri kita, bukan untuk menghilangkan kebodohan kita saja, tapi untuk menghilangkan dan kebodohan orang lain, ya, dan bermanfaat bagi orang lain. Sadarilah bahwa ketika Allah memberikan ilmu, itu otomatis kita tuh mendapat amanah dari Allah untuk menyampaikan kepada yang lain, menyampaikan kepada saudara lainnya agar mereka itu juga mengenal Allah dan Rasulnya, ya. Jadi ini amanah gitu teman-teman. PR buat kita banget. Kita ibaratnya orang-orang yang menyampaikan agama Allah itu, yang menyampaikan walaupun satu ayat, ya, yang dia pahami dia sampaikan satu ayat, dia pahami dia sampaikan satu ayat. Itulah orang-orang yang dikatakan sebagai pewaris para nabi, gitu ya. Karena nabi dan rasul itu tidak meninggalkan warisan kecuali apa yang mereka bawa, apa yang mereka ajarkan, itu warisannya. Dan orang-orang yang mengajarkan kembali apa yang mereka ajarkan, berarti mereka itulah para pewarisnya, ya. Mungkin tidak ada hubungan nasab secara langsung gitu ya, tapi ketika mereka meneruskan risalah baginda Nabi, menyampaikan kepada yang lain, itulah para pewarisnya Nabi, ya. Kedudukan apa lagi yang lebih keren dibandingkan ini teman-teman gitu ya. Mohon maaf yang kadangkala yang keturunan di beliau gitu ya sendiri banyak yang tidak mau berdakwah gitu ya, yang tidak mau meneruskan risalahnya, ya. Maka memang Allah sendiri yang mengatakan ya, banyak sekali ayat yang mengatakan bagaimana Allah memuliakan orang-orang yang mau berdakwah, meneruskan risalah ini, ya. Tidak masalah dia dari ras mana, keturunan mana gitu ya, tapi ketika dia meneruskan risalah ini, dialah yang Allah berikan, sematkan gitu ya, kedudukan sebagai pewaris Nabi, Masya Allah, ya. Nah ini teman-teman, jadi apa kaitannya dengan kecintaan kepada Allah gitu ya. Nah hijrah ini, kita kemarin udah bahas tentang cinta ya di pertemuan terakhir. Tadi yang evaluasi siapa Tayani? Mbak Eni. Nah Bu Eni, Masya Allah ya. Mudah-mudahan teman-teman lain ya yang belum ya tertular ya kerajinan teman-teman yang lain ya, rajin sekali mencatat dan semangat untuk menyampaikan kembali, karena bisa jadi hari ini belum semua teman-teman itu menyimak materi minggu lalu sehingga menjadi amal jariah Bu En itu ya, menyampaikan materi bukan minggu lalu ya, materi sebelumnya 2 minggu yang lalu ya Tayani ya. Minggu yang lalu. Saya yang salah. Kenapa? Minggu yang lalu. Oh, minggu yang lalu ya. Hari ini sesi tanya jawab. Ya, baik. Apa itu tadi pembukaan ya. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan adalah kaitannya dengan kecintaan kita kepada Allah ya teman-teman. Nah tadi ada yang terkait hijrah. Nah, tadi saya sempat menyebutkan ada yang hijrahnya itu hanya fisik gitu ya. Tapi ada juga hijrahnya itu tidak hanya fisik ya, tapi mereka berhijrah berikut hatinya ikut hijrah. Ya, ini sering saya sebut-sebut juga gitu ya, bahwa hijrah yang utama itu adalah hijrah hati. Ya. Hatinya berhijrah karena Allah, karena kecintaan kepada Allah. Ya. Atau hijrahnya adalah karena hijrah cinta. Karena kalau hijrah fisik, hanya fisik saja fokusnya ya, kita udah senang gitu ya, oh saya mau udah hijrah apa, udah ganti kerudungnya yang lebih panjang gitu ya. Yang tadinya nggak pernah ikut kajian, itu fisik ya, kelihatan gerakannya gitu. Atau yang tadinya riba berhenti ngeriba, yang tadinya gibah nggak ngegibah lagi gitu ya. Yang tadinya apa Teh nih, nggak sholat udah mulai sholat gitu. Yang tadinya sholatnya masih kayak ayam memantuk-matuk gitu ya, cepet banget sholat 4 rakaat dalam 1 menit gitu ya. Nah, kalau ditanya iya karena udah hafal dari kecil katanya ya bacaannya. Sekarang udah mulai agak lama gitu sholatnya ya. Nah itu hijrah sekedar, bisa jadi hanya sekedar fisiknya teman-teman. Nah orang-orang yang berhijrah hanya sekedar fisiknya ini biasanya seperti debu ya, debu yang mudah ketika ada angin dia akan terbang gitu ya. Ketika digoyang sedikit dia rapuh, runtuh, roboh gitu ya, ibarat pohon tuh begitu ya. Ketika diuji sedikit, nah, dia merasa itu sangat berat ya, dan selalu ada yoswisu
dari setan gitu ya. Dikatakan kenapa ya setelah saya hijrah itu kayaknya masalah tambah banyak gitu ya. Nah, itu sebetulnya mungkin realitanya begitu ya, tapi kalimat tadi itu membuat kita tuh rasanya hijrah sama dengan hidup susah gitu ya, kesannya begitu ya. Nah, itu kan tergantung cara pandang. Nah, akhirnya banyak yang mundur lagi ya, mereka kembali kepada kesesatan, mereka kembali kepada kelemahan, kepada kemaksiatan ya, nauzubillah misalnya. Semoga itu tidak termasuk kepada termasuk kita di dalamnya gitu ya. Karena apa? Hatinya ya masih menggenggam dunia ya, hatinya masih berat dengan dunia, masih mencintai dunia, masih berharap kepada dunia, masih menjadikan dunia tempat pemenuhan kebutuhannya semata-mata gitu ya. Tapi intinya kecintaan dia itu masih kepada dunia ya. Itu yang bikin berat ya. Misalnya berkerudung mah berkerudung, berjilbab mah berjilbab, tapi apa? Teralihkan gitu ya, yang tadinya oh ini karena Allah gitu ya, oh ini ternyata wajib, oke deh saya melakukannya gitu. Tapi karena hatinya belum berhijrah, baru sekedar sadar ini perintah, itu baru sekedar tahu lah mungkin ya, ini perintah, ini wajib dan tidak ya. Ada orang itu sebenarnya udah bagus banget ya, udah menjadi modal sebetulnya. Ketika dia oh ini wajib, oke saya untuk angkat. Tapi ketika kecintaan kepada dunia tidak dikikis gitu ya, tidak dihapus, tidak apa namanya, kecintaan kepada Allah diperbesar, yang ini terus diperkecil, dihapus, perbesar, hapus, kan harusnya gitu ya. Mengkaji, menguatkan iman, bergaul dengan amal soleh dan seterusnya, berdoa minta pertolongan kepada Allah, sambil meninggalkan kita belajar bahwa dunia itu sebetulnya akan merugikan, menyengsarakan kita. Harusnya begitu seimbang jadinya ya. Tapi biasanya ini tetap digenggam, tetap naik gitu ya. Artinya apa? Contohnya realnya gitu ya, saya berkerudung ya kenapa wajib, tapi karena hatinya masih pada dunia akan mencari kerudung yang apa, harganya mahal ya, terus apa tanya nih, bermerek, gunakan warnanya ya, mungkin yang bermerek, kalau nggak bermerek nggak mau, warnanya disempurnakan ya, semua warna ada gitu ya, disempurnakannya juga semuanya matching, sampai ke tasnya di matchingin, sibuk dengan itu. Sedangkan misalnya di satu sisi dia berpindah pekerjaannya tidak riba lagi, yang notabene kadang-kadang orang berpikir gara-gara saya nggak ngambil riba lagi jadi sedikit, nggak cukup nih uangnya, tadinya karena ada riba saya rumah besar gitu ya, sekarang nggak pakai riba, kontrakannya RSSS gitu ya, rumah sangat rumah sangat terjangkau sederhana sekali. fasilitasnya gitu ya, rumah yang sangat terjangkau fasilitasnya gitu ya, ke dapur dekat, ke kamar mandi dekat gitu ya, ke mana dekat gitu ya. Nah itu jadi klub gitu ya, sedangkan keinginannya itu ya tetap tampil di hadapan halayak itu, tidak mau terlihat miskin ya, tidak mau dihina orang dan seterusnya, sedangkan pendapatannya bukan rezeki, pendapatannya berkurang. Kalau rezeki mah nggak mungkin berkurang ya teman-teman ya, pendapatannya berkurang, stres akhirnya ya, malu keluar rumah karena nggak matching bajunya dan seterusnya. Nah itu salah satu contoh kecintaannya itu masih melekat kepada dunia ya, sehingga dia nggak tahan ya, yang biasanya manicure pedicure kalau kita ya karena itulah gitu ya, ketika dia nggak nyaman, ya Allah kuku aku udah kayaknya, kulit aku udah kasar nih, aku udah lama nggak luluran, macam-macam gitu ya, karena masih kepada dunia gitu. Nah itu bentrokan. Nah itu teman-teman, akhirnya banyak yang kembali kepada kesesatan. Nah, menurut Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Risalah At-Tabukiyah, beliau menguraikan ada dua jenis hijrah. Yang pertama hijrah bil jismi, itu hijrah fisik. Fisik ya, mungkin secara fisik itu kayak para sahabat kemarin ya, fisiknya berhijrah dari negeri kufur ya, Mekah ke negeri Islam ya, ke Madinah, Darul Islam, dari kufur menuju Darul Islam. Nah kemudian kedua ada namanya hijrah bil qalbi, yaitu hijrah hati menuju Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Ya kalau hijrah hati fisiknya masih ikut nggak? Pasti. Ya. Nah karena kecintaan kepada Allah, dia akhirnya ampun yang Allah minta, ampun yang Allah inginkan, dia ikut. Nah seperti itu hijrah hati yang namanya. Sehingga pasti jadinya sami'na wa ata'na terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, atau hijrah fisik itu tadi yang saya jelaskan ya, perbaikan diri, ya, perbuatannya diperbaiki. Kan tadi hijrah fisik itu dari pindah ke satu negeri ke negeri lain ya, itu yang hijrah benerannya gitu ya. Nah, yang momennya tadi saya gambarkan tadi. Nah, tapi ada hijrah yang sekarang dimaknai sebagai kita memperbaiki keadaan diri kita, gitu ya. Dan itu akan mantap banget, luar biasa banget kalau yang utamanya adalah hijrah cintanya ya, dari kecintaan kepada dunia menuju kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia nggak masalah lagi tiba-tiba benar-benar kayaknya jomplang hidupnya ya. Yang tadinya makan selalu di restoran, sekarang makannya nasi garam, nasi tempe gitu ya. Nasi apa lagi? Misalnya begitu ya, alhamdulillah masih ada nasi. Atau kadang-kadang mungkin tidak makan tiap hari, tapi karena hatinya sudah berhijrah kepada Allah, dia ridho ya. Dia berpikir bahwa berapapun rezeki yang Allah berikan itulah yang terbaik untuk dia ya, itulah yang akan membawa keberkahan bagi dia, berbeda dengan sebelumnya gitu ya, yang tadinya dari riba. Banyak yang sebetulnya teman-teman yang hijrah tuh bilangnya begini, Bu, walaupun sekarang mungkin dari sisi pendapatan, bukan rezeki ya kemarin, pendapatan itu berkurang sebanyak dulu, tapi Masya Allah hidup saya lebih tenang gitu ya. Itulah ciri-ciri barokah, ibadah lebih tenang. Dulu mah Bu, ya Allah uang banyak juga kayaknya tuh gersang aja hati itu gitu ya, nggak ada damai-damainya. Itu sering yang berbicara seperti itu teman-teman. Itulah namanya barokah ya. Barokah dari rezeki yang kita miliki. Nah, terutama teman-teman, hijrah hati ini adalah seruan ya, tidak hanya kepada kita, tapi kepada semuanya. Siapapun kedudukan kita, gitu, apapun kedudukan kita, siapapun kita, kedudukan di hadapan manusia ya dalam hal ini, ya entah kita itu hanya masyarakat biasa, kita diseru dengan hijrah hati ini gitu ya. Jadi ini seperti yang Allah sampaikan di dalam surat Toha ya teman-teman, atau di dalam surat Az-Zariyat ya. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 50 dikatakan berlarilah kalian menuju Allah ya. Dikatakan disuruhnya berlari. Fafirru ilallahi. Nah gitu ya, berlarilah kalian itu menuju Allah. Kemudian dalam surat At-Toha ya 124 dikatakan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, sungguh bagi dia penghidupan yang sempit ya. Dan kami akan menghimpunkan dirinya pada hari kiamat dalam keadaan yang buta, yang berpaling dari peringatanku ya. Yang dia tidak mau taat kepada Allah, baik tak mentaati perintah maupun menjauhi larangannya gitu ya. Dia berpaling dari perintah dan larangan Allah ya, maka hidupnya pasti sempit kata Allah itu. Berarti apa? Kenapa dia berpaling dari peringatan Allah? Karena dia menghadapkan wajahnya kepada dunia, sehingga dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dimaknai seperti ini. Ayat ini ya, teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa menggali lagi lebih dalam lagi tafsirnya masing-masing ya, untuk mutalaah nanti belajar lagi bisa didalami surat Toha ayat 124 ini ya. Kurang lebih seperti itu. Sehingga memang pelaku hijrah hati ini tadi harus semuanya yang disuruh Allah itu semuanya gitu ya, semuanya. Apakah kita tadi anggota masyarakat biasa, ataukah kita mungkin pemimpin-pemimpin di tengah-tengah masyarakat ya, atau bukan hanya pemimpin, para penguasa di tengah-tengah masyarakat ya. Kalau sekarang ada yang hadir ya, ini adalah seruan dari Allah untuk kita semua ya. Janganlah ya, terutama orang-orang yang memimpin, yang berkuasa. Mungkin kita memimpin anak-anak kita sebagai seorang ibu ya, suami memimpin rumah tangganya ya, Pak RT memimpin warganya, Pak RW pun begitu ya. Berhijrahlah kita sebagai para pemimpin itu. Berhijrah dengan apa? Berhijrah ya, kalau selama ini kita memimpinnya tidak dengan memakai aturan Allah ya, dengan kadang-kadang dengan akal kita saja, ini warga siapain ya, kita cuma mikir dengan akal kita, tidak mengkaitkan Allah itu. Kalau ada kasus begini, Allah maunya gimana ya? Warganya berzina misalnya, Allah tuh maunya gimana ya? Warganya mabuk-mabukan, Allah maunya gimana ya? Warganya lagi bertikai nih, berantem, Allah maunya gimana? Nah, harusnya kalau orang yang hatinya terpaut kepada Allah ya, dia akan mengkaitkan kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang dia buat itu menyesuaikan dengan apa yang Allah sukai ya, dan akan meninggalkan apa yang Allah benci. Nah, jadi kalau belum seperti itu nih, sebagai pemimpin di rumah maupun tadi di masyarakat dan di dalam negara, maka bersegeralah kita untuk berhijrah, memimpin umat, memimpin orang-orang yang sedang kita pimpin itu dengan
hukum-hukum Allah. Karena itulah bentuk hijrah hati kita yang sesungguhnya. Ya, sami'na wa ata'na kepada Allah. Nah, itu mungkin ya teman-teman. Ya, tidak saya perpanjang, itu sebetulnya tambahan dari kajian kita di pekan kemarin ya. Dan memang minggu ini kita waktunya tanya jawab ya. Untuk memperdalam kajian yang terakhir kita bahas, atau teman-teman mau bertanya yang lain silakan ya. Mau konsultasi kesehatan juga boleh ya. Konsultasi keimanan mangga ya. Atau yang lainnya, atau mau sekedar curhat aja juga boleh ya. Baik, itu Teh Hani, teman-teman. Konsultasi dong, kantong kering. Dikasih air itu ada di keran, dibasahin kantongnya ya. Konsultasi kantong kering. Ya, baik teman-teman, ini sudah ada pertanyaan ya di pekan sebelumnya. Sambil menunggu teman-teman mungkin yang mau bertanya juga saya persilahkan ya, bisa bisa raise hand juga boleh, bertanya langsung juga ya. Begitupun teman-teman yang di ruang Facebook. Baik, saya bacakan pertanyaannya. Saya sering dibilang orang-orang terdekat kalau saya suka memendam rasa atau masalah. Malah ada yang bilang ada dendam yang masih tersimpan. Jadi saya itu pura-pura bahagia kesannya. Menurut saya, ini saya bacain ya, jadi bukan kasus saya. Menurut saya sudah berusaha untuk tidak memendam suatu masalah. Cuma memang saya masih suka marah yang kadang sulit dikendalikan. Tapi tidak separah dulu, itu menurut suami saya. Bagaimana ya untuk menghilangkan perasaan seperti itu? Dan terkadang kalau saya merasa kecewa, saya bawaannya diam dengan maksud untuk introspeksi dan memberi jeda. Itu Bu Dewi. Boleh diulangi tadi? Nggak bercanda. Udah taringnya udah keluar aja itu ya. Iya. Tentang memendam ya teman-teman. Kata orang saya begitu, ya abaikanlah kata orang lain. Kita ngerasa nggak begitu, gitu ya. Dan memang ini kaitannya dengan momen hijrah juga ya. Agar kita itu bisa berhijrah hati, gitu ya. Tentu kita harus bercermin dulu ya. Bercermin hati kita tuh sekarang posisinya di mana? Hati kita tuh posisinya bagaimana? Ya. Warnanya apa? Bagaimana kelembutannya? Apakah keras seperti batu ya? Apa lebih keras dari baja ya? Karena banyak kesombongan, banyak maksiat, nggak mau dengerin nasihat orang lain dan seterusnya, atau lembut sutra ya, atau kita hitam pekat hatinya. Nah itu kita harus bercermin dulu. Apakah banyak cahaya hatinya? Apakah banyak kotoran? Ya, banyak najis di situ atau seperti apa? Nah itu teman-teman perlu kita bercermin dulu. Nah jadi bercermin itu kadang-kala memang kita cerminnya kadang-kadang ada yang buram atau mata kita buram gitu ya. Kenapa? Tertutupi kesombongan, merasa diri lebih baik. Jadi kadang sulit bercerminnya, merasa dirinya baik aja, nggak ada salah-salahnya yang. Nah gitu ya teman-teman. Berarti apa kadang-kala kita butuh orang untuk melihat kita. Ya, makanya pentingnya untuk kita meminta nasihat atau mendengarkan nasihat. Ya. Kalau kata orang lain kita begini, jangan langsung ditolak dulu, misalnya ya, jangan langsung ditolak. Coba kita hayati dulu atau tanya. Ketika mereka menyimpulkan kita tuh sering memendam dan ada dendam yang masih tersimpan, kok mereka tahu isi hati kita ya, hebat banget, apa mereka itu para dukun gitu ya. Nah, atau mereka tanyakan, emang terlihatnya dari mana gitu ya. Anda melihatnya ya, sahabat kita melihatnya itu kok bisa nyimpulkan begitu dari mana? Karena mungkin bisa jadi kitanya belum menyadari gitu ya, kalau kita seperti itu. Ya buktinya kamu gitu ya, kalau lihat orang itu misalnya kamu tuh mukanya langsung merah, langsung ini gitu ya, misalnya ya gitu. Nah nanti kita bisa ini bener nggak. Nah atau kalau kita masih ragu dengan pendapat mereka tentang kita tanya pendapat orang lain lagi yang kita lebih percaya dia itu lebih bijak gitu ya, dan mereka sudah mengenal kita juga gitu. Jadi sudah melihat keseharian kita. Nah,
Kalau kita masih nolak juga, tidak hanya satu orang tuh ternyata yang bilang gitu, semua yang saya tanya jawabannya sama. Nah berarti peluangnya memang kita seperti itu sebetulnya, karena tadi kita kadang-kadang tidak sadar kita tuh memiliki sifat seperti itu. Nah lalu bagaimana caranya? Nah ini caranya ya, tiap orang itu punya problem yang berbeda, keadaan yang berbeda, kondisi yang berbeda gitu ya, latar belakang berbeda, kenapa memiliki emosi-emosi seperti itu ya. Sehingga caranya, bagaimana caranya akan sangat banyak, tergantung keadaan teman-teman ya. Memang dalam hal ini perlu digali dulu, ngobrolnya lebih dekat gitu ya. Kalau pengen tepat sasaran ya harus bagaimananya, karena kadang-kadang cukup disuruh sabar aja, udah sabar, ternyata dia itu udah bener gitu ya, sembuh tuh sakit hatinya. Atau kadang-kadang dengan ya udah kita dengan banyak beristighfar, itu ada yang sembuh dengan banyak istighfar ya. Ada yang sembuh juga dengan cara apa? Banyak meminta, memohon kepada Allah. Ada yang sembuh juga dengan cara ruqyah hatinya ya. Ruqyah itu bukan dari gangguan jin aja teman-teman ya, ruqyah itu kan artinya untuk kesembuhan ya. Untuk kesembuhan baik penyakit fisik maupun psikis ya, baik penyakit yang abstrak maupun yang nyata. Abstrak itu maksudnya gangguan jin ya, penyakit yang goib ataupun yang lainnya. Nah, jadi bisa dengan ruqyah hati sembuh, atau mungkin dengan ke psikolog, ke konselor ya, kemana sembuhnya dengan terapi gitu. Nah, jadi bagaimana caranya? Dicoba aja semuanya gitu ya, dicoba semuanya. Kalau enggak ikut MS saya Tayani ya. Nah, itu mungkin salah satu caranya. Ini jadi iklan, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, kalau belum ikut, nah coba ikut MS-nya, karena nanti kita akan coba merubah mindset ya. Kadang-kala kenapa kita tuh banyak mendem, terus kalau ada masalah terus kita diam, memilih begitu ya. Diam itu bagus, diam itu emas teman-teman ya. Tapi ada diam yang positif, ada diam yang negatif ya. Diam tapi sambil ngegrundel, sambil marah, sambil kesel gitu ya, sambil ini, itu diam yang membahayakan. Tapi diam kalau tadi muhasabah diri tanpa kita itu memendam rasa ya, itu bagus ya. Kalau muhasabah diri sambil kesal, itu juga nanti akan sulit untuk muhasabahnya biasanya ya, kurang berhasil untuk muhasabahnya. Karena begini misalnya ada orang yang nyakitin kita gitu ya, nyakitin, mungkin baik mau disadar atau tidak, perbuatan atau kata-katanya nyakitin kita. Nah, kita sakit hati nih, iya sih, tapi kita coba muhasabah, tapi dengan sakit hatinya masih ada muhasabahnya. Akhirnya akan sulit muhasabah menemukan kesalahan kita apa. Yang ada apa? Ya yang dia kan salah, saya emang salah apa ya, kok tiba-tiba begitu ya. Tiba-tiba begini, emang saya salahnya apa? Karena masih sakit hati itu, jadi kita, nah itu tertutup itu untuk muhasabah tadi. Buram jadinya kacanya, karena kita masih ada sakit hati ya. Akhirnya dorongannya, saya emang nggak salah, apa tuh salah saya, dia yang salah, jadi makin sakit hati lah gitu ya. Aku tuh kurang apa tuh sama dia, kok dia begitu, nah makin sakit hati ya, karena masih ada halangan ya, cerminnya masih kotor, sehingga kita tidak bisa bercermin, muhasabah diri. Nah mungkin seperti itu. Dan afirmasinya positif ya, tadi masih ada kata-kata sulit ya, belum mampu, belum mudah, nah diganti ya, belum bisa ya kalimatnya, jangan sulit. Nah itu nanti yang diterima sama otak kita tuh sulitnya ya teman-teman. Jadi nanti enggak, untuk berhasilnya ya mungkin sangat lambat berhasilnya, karena tiap mau maju dihambat dengan mindset tadi, itu namanya mental block ya, diblokir gitu. Kita mau maju diblokir, kata otaknya nggak bisa, pokoknya nggak bisa gitu, sulit. Itu namanya blokiran ya, blokiran atas upaya-upaya kita untuk merubah diri. Susah ya. Nah, silahkan diperbaiki. Nah, gitu mungkin Tayani, walau bisa semoga dimudahkan perbaikan dirinya. Amin. Ada yang raise hand nih, saya persilahkan deh kepada yang raise hand terlebih dahulu ya, dari Sorong, silahkan. Teh Yani, yang itu aja dulu deh, yang di kolom chat dulu kayaknya lebih penting. Oh gitu, sebentar. Yang kemarin masih ada Teh Yani di ada ya. Sebentar ya. Ini saya bacakan yang pekan kemarin dulu ya. Ustazah, kalau kita bermasalah dengan haid yang berkepanjangan, kira-kira apa yang harus dimuhasabahi, ditunggu dari ilmu self healingnya? Haid ya. Haid itu yang tidak stabil ya. Dari sisi psikologi gitu ya teman-teman. Itu kan kita lihat dulu dari penyebabnya. Penyebabnya misalnya karena hormonal ya,
atau karena apa memang gangguan ya, mungkin hormonnya baik-baik aja tapi biasanya sih hormonal ya cenderungnya itu kalau gangguan haid itu. Nah, hormonal itu ya kalau pengalaman para guru ya, walaupun ini mungkin belum ada kajian ilmiahnya gitu ya. Tapi ini kan pengalaman para guru yang udah tahunan menterapi orang lain ya, memperhatikan. Biasanya ada pola yang terlihat gitu ya teman-teman. Ada pola di mana sakit fisik itu sangat terpengaruh oleh psikis ya, pikiran kita. Nah, biasanya bisa polanya bisa dibaca ya, dibacanya itu lebih detail lagi bahkan gitu. Kalau sakitnya ini biasanya emosinya apa, kalau sakitnya ini biasanya emosinya apa ya. Walaupun ini hanya sebagai alat bantu para terapis aja untuk mendeteksi kira-kira penyebab emosinya apa. Hanya alat bantu, jadi bukan sebagai sebuah kepastian ya. Apalagi sebagai justifikasi, kita nggak boleh ya menjudge orang. Itu pun para terapis itu akan mengkonfirmasi dulu. Nah, jadi peluangnya apa tuh? Peluangnya tentang hormonal tadi ya. Hormonal itu bisa jadi karena tidak stabilnya emosi kita, dalam arti kadangkala tiba-tiba sedih, tiba-tiba bahagia, tiba-tiba nggak jelas, nggak karuan, galau gitu ya. Karena begitu mungkin banyak masalah numpuk-numpuk ya, jadi dia emosinya nggak stabil. Nah, itu jadi berpengaruh kepada ketidakstabilan hormon ya. Hormon itu kan nanti ada hormon kebahagiaan, hormon kesedihan ya. Kalau nggak stabil gimana, tiba-tiba hormon kebahagiaan yang berproduksi, tiba-tiba yang ini yang berproduksi ya, terus aja gitu ya. Yang racun muncul, hormon yang baik muncul, terus begitu, jadi nggak stabil ya. Nah, harusnya yang muncul apa, hormon kebahagiaan terus ya. Nah, gitu, jadi pengaruh ke rahim. Nah, biasanya kalau pengaruhnya ke rahim, penyebab kita galaunya tadi, penyebab kita moody-nya ya, mood dan gitu ya, tidak stabil emosi itu biasanya kaitannya ada dengan orang-orang yang kaitan dengan rahim, karena hormonal itu kan nanti efeknya bisa tidak hanya ke rahim ya. Hormonal itu nanti misalnya berat badan naik terus ya. Kenapa ketawa ya? Bisa jadi itu faktor hormonal tadi ya teman-teman. Kalau misalnya apa yang kaitannya ke rahim, nah ternyata efeknya ke rahim nih, jadi kurang stabil haidnya. Nah, itu biasanya kaitannya dengan orang-orang yang ada kaitan rahim dengan kita, faktor penyebab kita ada emosi itu ya. Misalnya keselnya itu galaunya kenapa, karena mikirin perilaku ibu kita, ayah kita yang kaitan dengan rahim lah. Kita misalnya nyimpan sesuatu pada suami atau suami pada istri gitu ya. Kalau suami nggak ada rahimnya ya, nanti ke organ reproduksi biasanya gitu ya. Atau ke anak ya, atau ke saudara ipar, ke saudara kandung, ke mertua, ke saudara sambung ya, saudara tiri. Nah, itu sebetulnya kan secara rahim tuh kita terhubungnya dekat gitu ya teman-teman. Nah, coba dimuhasabahi dari situ, kita punya ganjaran-ganjaran ke situ enggak ya, sehingga emosi kita nggak stabil gara-gara masih punya ganjaran kepada mereka ya. Solusinya gimana? Minta maaf duluan aja sama mereka ya, minta maaf duluan ya, beristighfar kepada Allah ya, karena itu kotoran jiwa ya, kotoran hati kita. Minta maaf kepada Allah, minta tolong kepada Allah agar Allah SWT membersihkan kotoran-kotoran tadi ya. Kemudian apa, berusaha berdoa ya, berdoa dulu kepada Allah, minta petunjuk ya Allah, saya itu harus terapinya dengan cara apa, bagaimana memperbaiki dirinya ya. Kembali tadi banyak pilihan sebetulnya untuk mengelola emosi tadi ya, seperti yang pertanyaan pertama ya, bisa dengan banyak istighfar ya, istighfar yang memang diawali dengan muhasabah, kita salahnya di mana, dosa kita di mana, yang apa aja. Nah, kita muhasabah dulu lalu menangis ya kepada Allah. Kemudian atau bisa dengan ruqyah hatinya ya, yang dan paling utama itu ruqyah hati itu teman-teman, terus-terusan ya, selama kita bisa. Paling sederhana ruqyah itu dengan baca apa, An-Nas, Al-Falaq ya, Al-Fatihah ya, paling sederhana ayat kursi, nah Al-Ikhlas, nah itu bisa ya teman-teman. Yang utama itu di 2/3 malam habis tahajud, nah itu luar biasa banget ya, lebih luar biasa lagi gitu kalau di malam-malam di 2/3 malam ruqyahnya ya. Kalau nggak mau cukup juga ya mungkin datang ke psikolog di terapi ya. Kalau nggak cukup juga ikut MSH ya gitu, kembali ke situ ya Tayani ya, terapinya. Atau hormonal itu bisa jadi penyebabnya, kalau tadi ya penyebab hormonal itu bisa jadi tidak hanya karena ada ketidakstabilan emosi yang moody tadi, tapi
hormonal itu karena kadangkala ada sisi kewanitaan kita yang kita mungkin belum bisa menerima. Gimana ya maksudnya? Tanpa kita sadari ya, gini-gini amat sih jadi perempuan tuh lemah banget ya. Coba perempuan tuh bisa kerja kayak laki-laki. Atau dia itu masih gagah gitu ya, dia tuh gagah gitu. Tidak mau lembut-lembutnya jadi perempuan itu gitu ya. Terlalu gagah, ada yang senyum-senyum. Ya, saya bukan nyindir ya, kan lagi ngejelasin. Yang paling tersindir ya itu mah ya dinikmati aja sindirannya gitu ya. Karena wanita itu nisa ya, nisa itu memang harus punya sifat-sifat nisa. Wanita tuh gimana sih? Wanita itu ya mungkin bermanja-manja sama suami, ada terlihat membutuhkan suami kalau pada suami ya gitu, tentang gagah-gagah tuing ya. Nah itu penyebab hormonnya juga tidak stabil, karena bisa jadi dalam sadar itu nggak mau nerima apa sih wanita gitu-gitu banget sih, feminim banget misalnya gitu ya, nggak mau gitu ya. Hal gitu itu yang mempengaruhi hormon kita tidak stabil, jadi bisa ke haid, ke macam-macam ya, atau ke badan kita itu naik terus berat badannya gitu ya, atau hormonal juga bisa ke asam lambung ya, dan lain-lain ya. Mungkin gitu Teh Yani, Allah bisa ya. Semoga yang sedang sakit siapapun dimanapun berada gitu ya, segera Allah angkat sakitnya, baik sakit fisiknya maupun sakit hatinya ya, insya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Amin. Ya Allah ya, pertanyaannya mewakili sindiran. Mewakili host. Mewakili ya, contoh-contohnya terdekat, Masya Allah. Kita lanjut ya, insya Allah. Ini pertanyaan berikutnya dari Teh Leni. Afwan Ustazah, izin bertanya, bagaimana cara menumbuhkan cinta kepada Allah ketika cinta itu mulai berkurang kadarnya? Jazakumullah khair. Iya, menumbuhkan cinta ketika berkurang. Nah ini konsepnya begini, konsepnya hati kita cuma satu, nggak mungkin ada dua cinta di dalam satu hati. Nah. Ya, jadi harusnya apa? Peluangnya ya, kalau bukan hati kita tuh, kalau isinya bukan Allah, pasti dunia. Ya, dunia itu bukan haus harta, uang saja, kita udah sering bahas ya. Ya, di dan apa TNI di itu TNI di dan ingin diakui, ingin dihargai, ingin difahami, ingin diperhatikan, ingin dihormati, ingin dicintai sama siapa? Makhluk. Teman-teman kita, sama makhluk ya. Bukan sibuk ingin di-nya tuh ke Allah, ingin dicintai Allah dan seterusnya. Itu ciri-ciri isi hati kita tuh dunia, teman-teman ya. Atau ya kita berdandan untuk siapa? Me-nya apa? Memberi cinta. Mencintai. Mencintai, memberi, mengakui, menghormati, tapi kepada manusia. Oh ya. Bukan kepada Allah gitu. Ya, itu juga ciri cinta dunia. Nah, jadi kalau cinta kepada Allah itu berkurang peluangnya karena udah ada banyak yang mulai masuk nih, menguasai hati kita selain Allah. Itu peluang pertama. Peluang kedua, tapi peluangnya itu sih menurut saya ya, menurut pengamatan saya peluangnya itu berkurang itu karena udah ada, karena si hati ini secara alami dia itu akan menarik cinta ya, artinya apa, akan selalu mengisi dirinya dengan cinta, entah itu tadi kalau nggak kepada Allah, kepada dunia gitu ya. Jadi kalau kepada Allahnya terkikis, pasti terisi lagi itu ruangannya itu dengan yang lain, gambar ya. Jadi otomatis akan terisi dengan yang lain, karena si hati ini isinya memang untuk fungsinya salah satunya kadarnya adalah terisi cinta gitu ya, kadarnya begitu, akan penuh cintanya. Nah jadi penuhnya kalau sama Allah luar biasa, tapi ini bisa terkikis tadi ketika kita mulai mencintai ini, terkikis ya, mencintai dunia yang tadinya mungkin baru nempel sedikit gitu ya. Berarti kan ada yang masuk 1 keluar 1 gitu ya, ada yang masuk 5 keluar 5 ya. Istilahnya itu 5% cinta kepada dunia masuk, 5% kepada Allah itu mundur, kurang lebih begitu mungkin gambarannya ya. Bukan mundur, hilang ya, terus begitu lama-lama. Nah
Dan ini memang kita itu harus bercermin lagi kembali ya. Kita harus terus mengukur diri kita, kondisi hati kita tuh gimana sekarang. Ya. Kalau kecintaan kepada Allah menurun, buktinya apa kecintaan kepada Allah itu betul menurun? Udah malas ibadah, ya, malas-malasan, lalai, sibuk dengan urusan dunia, jarang ingat Allah, bahkan pas sholat juga nggak ingat Allah, gitu ya. Emang miris sih teman-temannya, miris banget. Pas kita ngurusin dunia, jarang banget kita ingat Allah. Tapi pas lagi sholat, kita tuh ingat dunia. Jadi kapan ingat Allahnya? Ya, seringnya begitu saya katanya. Seringnya begitu, astagfirullahaladzim. Itu ya. Allah nggak pernah diingat-ingat. Tapi pas bertemu Allah, ingat-ingat dunia. Jadi apa Pak? Dunia, dan dunia. Ya. Itu yang fatal ya. Nah, jadi apa? Gimana dong caranya kalau kita sudah mulai ada tergerogoti dengan kondisi begini, kecintaan kepada Allah yang mulai runtuh, ya. Nah teman-teman, dua yang harus dilakukan, kikis kecintaan kepada dunianya, ya, dan tumbuhkan kembali. Nah jadi kalau hanya menumbuhkan tapi tidak mengikis itu berat, ya. Bentrokan terus kayak tadi gitu ya. Lama-lama bisa yang menang tuh tetap dunianya. Ya. Artinya begini, kalau untuk menumbuhkan cinta tuh gampang, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta, tak kenal maka kenalan, kan gitu ya. Tak kenal maka ta'aruf, ya, kenali Allah, ya, kenali Allah, kemahaannya, ya, ma'rifatullah lah bahasa kerennya ya, ma'rifatullah. Nah itulah yang akan menumbuhkan rasa cinta. Kita aja kan misalnya kadang seringnya ya orang tuh kalau jatuh cinta sama manusia kadang-kadang kan dari pandangan pertama sekali ngelihat doang langsung jatuh cinta gitu ya Tani ya. Tani gitu nggak dulu sama suami? Atau suaminya Tiani gitu kali ya. Kenapa sih orang jatuh cinta peluangnya ya? Mungkin karena lihat gantengnya, cantiknya ya. Walaupun ganteng dan cantik itu sangat subjektif ya teman-teman ya. Ya, bisa jadi kata Teh ini ganteng banget, kata saya mah ganteng pisan misalnya gitu ya. Kalau kata begitulah ya, kata kita ya apa sih buat saya mah dia mah nilainya 5 misalnya, kata orang lain mungkin nilainya 1 lebih parah lagi gitu ya, atau nilainya 100 ya. Sangat subjektif. Jadi karena gantengnya, karena cantiknya, parasnya berarti ya, sekali ngelihat bisa langsung jatuh hati ya. Padahal Allah itu maha indah. Kenapa kita belum jatuh hati? Karena nggak kelihatan, mungkin gitu ya jawabannya. Kan Allah itu tidak perlu dilihat, Allah tuh bisa diindra dengan cara lain, ya. Kita tidak perlu melihat zatnya, tapi kita bisa merasakan keindahannya, harusnya begitu. Kenapa belum bisa merasakan keindahannya? Karena kita isi hatinya masih dengan penuh melihat keindahan dunia. Yang kita lihat itu dunia tadi, orang ganteng yang kita lihat tuh, gitu ya. Jadi untuk melihat keindahannya Allah masih agak sulit karena yang kita pikir standar ganteng gitu ya, yang terlihat tadi dipenuhi dengan tadi hatinya bahwa dunia itu indah gitu ya, menyenangkan. Nah, berarti gimana untuk menghilangkan kecintaan kepada dunia? Kita harus cari, tadi kan menumbuhkan cinta kepada Allah, cari kebaikan-kebaikannya, kemahaannya Allah. Berarti kalau ingin berhenti mencintai dunia, jangan dicari kebaikan-kebaikannya terus gitu ya. Cari uang, kenapa sih? Karena kita pikir uang itu bisa membahagiakan, bisa beli rumah dengan itu, bisa makan dengan itu, ya. Itu salah ya, itu salah Marimar ya. Enggak ya, ada uang juga. Ada uang juga ya, kalau sakit, penyakitan, warung pada tutup nggak bisa, dan faktanya tidak ada uang juga. Kita sampai sekarang gitu ya, gitu. Karena kita pikir dunia yang bisa membuat kita bahagia. Nah itu yang bikin sulit untuk bisa melihat keindahannya Allah. Nah, kadang-kadang kita jatuh cinta karena apa? Oh dia mah baik banget, itu ya Allah, sedekahnya itu gitu ya. Pada Allah itu maha baik, Allah itu maha dermawan. Harusnya kita bisa lebih tergila-gila itu kepada Allah ya. Tapi kenapa sulit? Tadi ketutupi dengan standar baik kita itu melihat manusia aja ya. Jadi kita nggak bisa melihat kebaikannya Allah, kita pikir yang baik itu yang kayak gitu aja, yang baik itu kalau saya dapat langsung dari dia gitu ya. Tapi Allah tuh suka susah udah doa, udah salat, udah apa, susah juga rezeki, tapi kalau dia mau diminta tolong gampang banget gitu ya misalnya. Kadang-kadang gitu tertutupi untuk bisa menemukan cinta kepada Allah itu dengan karena kita tadi melihat keindahan dunia, melihat kebaikan-kebaikan dunia, atau apa, kita jatuh cinta karena
ih dia tuh pinter banget. Allah maha cerdas gitu ya, maha berilmu. Justru sumbernya ilmu itu Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita lebih jatuh cinta kepada dia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ada kita jatuh cinta mungkin suaranya bagus banget, Allah itu ya, atau itu puisinya, syairnya bagus banget. Allah itu coba lihat Quran, maha pembuat syair. Nggak ada satupun sekarang ayat Quran itu yang mampu ditandingi oleh manusia sepintar apapun bersyair. Tidak ada yang mampu menyaingi tata bahasa syairnya Al-Quran gitu ya. Dan kalau teman-teman penasaran ya, ada suara merdu ya teman-teman, nanti saya tuh pernah membaca surat ayat ya, di akhirat itu Allah Subhanahu wa taala itu akan membacakan surat Al-Ikhlas kepada kita. Nggak kebayang kayak apa gitu ya, Allah yang akan langsung menyampaikan surat tadi gitu ya, dengan firman-Nya gitu ya, langsung kepada kita. Nggak kebayang, maha merdunya pasti suaranya ya. Walaupun kita jangan membayangkan Allah itu bersuara, Allah itu gimana ya, jangan membayangkan seperti makhluk lah gitu ya, Allah itu punya mulut gitu ya, enggak ya teman-teman. Pokoknya intinya begitu, kan itu gaib, kita nggak boleh mereka-reka, insya Allah. Nah kadang-kadang kita jatuh cinta karena apa? Kaya, Allah maha kaya. Jatuh cinta karena apa Teni? Ya gitu lah ya pokoknya. Jadi untuk menemukan cinta kepada Allah, banyak merenung, duduk merenungi kemahaannya Allah. Dilihat coba sajadah kita, ada kebesaran Allah di sana. Dilihat orang sekitar kita, lihat kehidupan kita, apa yang sudah Allah kasih dan seterusnya ya. Nah tapi teman-teman, cara mencintai Allah seperti itu baru level 1, cara mencintainya level 1 ya. Maksudnya mencintai Allah karena kita mengingat-ingat kemahaannya ya, itu baru cara mencintai Allah di level 1. Kenapa? Karena kalau kemahaannya sih pasti kita full ya mencintai Allah, tapi misalnya kita tidak sampai menjangkau kemahaannya, hanya sekedar misalnya gini, oh iya Allah tuh baik gitu ya, Allah tuh ini, iya Allah tuh ya, baru segitu gitu ya, pada tingkatan itu saja, maka nanti akan berhenti mencintai Allah suatu ketika kita tidak melihat lagi kebaikannya Allah, seolah tidak ada lagi kebaikannya Allah. Misalnya diujinya ya Allah sekarang tuh, kalau lihat kisah-kisah ujian saudara-saudara kita ya, kadang-kala ya kalau lihat dunia mah ya Allah, kita kayaknya kadang-kala ujian kita berpikir masalah kita tuh kita lah yang paling menderita di dunia gitu ya, tapi kalau kita lihat masalah orang lain, ya Allah ada yang lebih berat lagi dari saya masalahnya ya gitu. Nah sebentar ngeblank saya, maksud penjelasan apa tadi itu, apa tadi tentang kecintaan dunia ya, astagfirullahaladzim, ke distrak apa ya barusan. Apa tadi, teman-teman bisa ulangi kalimat terakhir saya apa? Tadi pertanyaannya apa? Cinta, menumbuhkan cinta. Bisa jadi nanti berhenti ketika kita itu pas diuji berat. Katanya Allah baik, mana? Suami ninggalin saya, anak juga bermasalah semua, hutang gak lunas-lunas, yang ada, wah kayaknya hidupnya itu gitulah. Jadi berhenti itu mencintai Allah, bahkan marah kepada Allah. Kalau sebatas di level 1 mencukupi untuk mencintai Allah, di level 1 tadi berusahanya gitu ya. Nah tapi level 2 itu apa? Ya kenapa kita mencintai Allah? Karena dia Rob kita, itu aja tanpa syarat. Dan kalau Rob kita dikatakan Rob itu apa? Maha mengatur, maha memiliki, maha, Rob itu kan ya pencipta, pemilik, pengatur, dan pemelihara. Artinya maha pengatur, coba ya misalnya gitu, maha pengatur, maha mengatur. Kalau kita lihat ya, ada sebuah taman yang tertata begitu indah, rumah yang begitu rapi, tentu yang kita pikirkan apa? Ini keren banget ya orang yang bisa menatanya ya, dari pagi sampai malam itu rumah bersih terus. Itu taman, setiap ke situ nggak pernah lihat ada sampahnya sedikit pun. Kayaknya tiap ada daun jatuh diambil gitu ya, daun jatuh diambil gitu ya, ada yang udah mulai layu dikit diambil dan seterusnya.
Nah, berarti kan tata ininya bagus, kelolanya gitu ya. Dan kita kalau mau bikin taman yang sama, tentu kita akan konsultasi ke dia, ya akan minta tolong dia untuk bikin taman yang seperti itu. Kita percaya, ya udah bayar berapa, pokoknya percaya, yes, pasti rapi, pasti bersih. Rumah saya tolong dibersihin, pasti bersih serapi rumahnya gitu ya. Kalau dia memang membuka jasa gitu ya. Nah, begitu. Karena akan muncul kepercayaan ketika sudah melihat fakta gitu. Ya. Nah, teman-teman, pertanyaannya, kalau ada manusia yang pandai mengatur sesuatu, Allah itu maha mengatur sesuatu. Harusnya kita percaya dengan aturannya, dengan pengaturannya. Ya, kadang-kala kan itu. Misalnya kayak tukang kebun aja, kadang-kala apa? Kayaknya sadis gitu ya tukang kebun itu. Apa? Kalau dia mau memperbanyak tanamannya, itu dipotong-potong itu pakai pisau gitu ya. Dipotong-potong pakai pisau itu tuh apa namanya? Si dahan-dahannya itu ya, disayat-sayat. Ya, kadang dipotong, habis itu apa? Habis dipotong, daunnya dipatah-patahin, digugur-gugur gitu ya. Kok malah merusak tuh sama dia ditancepin gitu ke tanah. Ternyata habis itu muncul. Nah, begitulah kurang lebih gambarannya pengaturannya Allah. Lebih lah gitu ya, nggak ada yang kurang Allah. Lebih dari itu pengaturan Allah terhadap kita. Kadang-kadang memang dibikin sulit dulu ya. Soalnya kok tega banget Allah kayak gini ya. Sebetulnya suatu ketika tunas-tunas itu akan tumbuh dan berkembang lagi gitu ya, dengan bunga-bunga yang indah, dengan buah-buah yang ranum ya, dan seterusnya, karena pemeliharaan yang luar biasa. Nah, jadi cintailah Allah karena dia Rabb kita, Rabb yang maha ya, yang menciptakan. Rabb itu artinya menciptakan, memiliki, memelihara, dan maha mengatur kita ya, karena dia Rabb. Alasannya kayak teman-teman coba, cinta nggak sih sama orang tua? Cinta. Kalaupun orang tuanya misalnya, mohon maaf ya, menurut kita jahat, zolim gitu ya, nggak adil, jauh di lubuk hati yang paling dalam kita cinta kan? Cinta. Kenapa? Ya wajar lah, orang tua saya gitu. Bahkan ya aneh kalau ada manusia yang tidak mencintai orang tuanya. Seorang anak yang tidak mencintai orang tuanya, itu aneh banget ya. Ya kalaupun orang tuanya tadi melakukan kejahatan kepada dia, seolah-olah dia tuh sudah tidak mencintai lagi ya. Tapi jauh di lubuk hati yang paling dalam, saya yakin bahwa naluri itu tidak putus, hanya sedang terhalang dengan rasa sakit hati gitu ya. Jauh di lubuk hati yang paling dalam, pasti seorang anak itu menginginkan yang keadaan sekarang sedang buruk akan menjadi baik kembali. Coba ayahku tidak melakukan itu, mungkin sekarang aku masih mencintainya. Nangis kan ya, kenapa? Karena kehilangan cinta ayah gitu. Kita pun kehilangan cinta terhadapnya, itu sedihnya itu kan karena itu gitu ya. Nah, karena alami nalurinya pasti mencintai. Nah, kenapa sama Rob kita kadang-kala masih harus cari alasan untuk mencintainya? Sama orang tua aja nggak ada alasan, bahkan kita mengejar cinta orang tua ya. Sampai saya tuh pernah ada yang ini ya, beliau sudah almarhumah gitu ya, semoga Allah merahmati beliau. Dulu saya terapi sama Teni ya, ingat nggak? Kena tumor ya, besar di panggul depan gitu ya. Nah, tumor ini biasanya penyebabnya karena ada ini teman-teman, keinginan yang sangat kuat, bahkan lebih cenderungnya sebagai apa sih keinginan kuat itu namanya? Obsesi ya. Saya gali, saya ajak ngobrol. Nah, ternyata apa yang terjadi? Iya, akhirnya beliau mengakui sampai nangis ya, mengakui, kata beliau itu, betapa saya itu sangat ingin dicintai ibu saya. Kenapa? Karena dari kecil saya itu dipaksa ibu saya itu baru sayang kalau saya itu nilainya besar, saya harus tampil depan umum, juara 1 dan seterusnya. Nah saudara-saudara saya itu kalau nggak salah ya berada, saya tuh enggak ya. Jadi beliau tuh menderita karena tidak dapat cintanya ibu. Ibu tuh akan menghargai kalau saya begini, maka saya tuh sangat pengen sukses bu, katanya. Tapi waktu itu saya down, katanya ya. Down kenapa? Saya tuh pengen kuliah biar sukses, biar dicintai ibu saya. Ternyata saya meninggal, saya sedih bu, saya bisa kuliah dari mana, katanya. Sampai beliau sudah punya anak sekian itu, terus begitu. Yang dikejar adalah pengen dicintai ibu saya. Nah, sampai segitu ya teman-teman, gitu ya. Tapi alhamdulillah setelah diterapi macam-macam beliau lebih tenang ya.
dan insya Allah beliau meninggalnya juga husnul khotimah ya, amin amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman, jadi kenapa kita, nah itu ya yang harus kita tanyakan, kenapa kita punya mencari alasan tuh untuk bisa mencintai Rabb kita ya. Sedih emang ya kalau udah mikir gitu, ya Allah, karena dia itu Rabb kita, lebih dari orang tua dia itu. Kita berasal dari dia yang menciptakan kita. Orang tua cuma numpang lahir doang kita itu, sebagai wasilah kita turun ke bumi doang. Ya, betapa ya buat saya sombong banget gitu ya sama Allah itu, mencari-cari alasan untuk mencintainya, padahal dia ada Rabb kita. Ya, tapi tidak salah sih, kita kan mencintai Allah itu ya tadi, karena kita udah keberlanjur mencintai dunia, kita harus memperbaikinya. Awali dengan cari keburukan dunia lah ibaratnya ya, bahwa saya tidak butuh uang, ternyata uang itu malah bisa bikin orang saling bunuh gitu ya. Saya nggak butuh pemandangan yang indah, saya butuhnya surga yang indah. Nah itu harus ini, dicarilah keburukan di dunia ya, supaya kita bisa belajar mencintai Allah. Nah itu walau alam bisa ya teman-teman. Itu mungkin teknik yang bisa saya sampaikan. Ya begitu ya Teh Leni. Mungkin ada yang ingin diperjelas lagi Teh Leni? Insya Allah sudah jelas Teh. Ya. Baik, kita lanjut ke sesi pertanyaan berikutnya dari Mbak Sandra Sustan dari Jakarta. Assalamualaikum Ustazah, kalau suami masih kerja di bank konvensional, sudah diajak untuk mencari kerjaan lain dari dulu, tapi sampai sekarang belum mau. Karena menurut Ustazah yang beliau minta pendapat, selama penghasilan kamu masih dibutuhkan oleh keluarga, maka tidak apa-apa. Padahal jelas kalau riba diharamkan dalam Islam. Sikap saya harus bagaimana Ustazah? Yang bekerja riba tuh siapa, istrinya atau suami? Suami. Suaminya nggak mau karena masih dibutuhkan di keluarga penghasilannya. Oh iya, sebentar ya, begini teman-teman ya, kita itu kan kalau kita lihat ya, kita mungkin dulu ataupun sekarang ya, saudara-saudara kita di luar sana, ada yang taat gitu sama Allah tuh, sami'na wa ata'na. Ada yang taatnya entar dulu, mikir-mikir dulu, ketika dapat masalah baru aja dia sadar gitu ya. Ya emang ternyata salah juga yang kayak gini, ya udah deh aku berhenti gitu ya. Ketika dia, atau dia berhentinya ketika sudah merasa tidak punya manfaat lagi gitu ya, manfaat dari keburukan yang dia lakukan, nah dia juga berhenti. Nah banyak kesadaran itu, banyak yang munculnya dari apa saja gitu ya. Perubahan diri seseorang mau taat kepada Allah itu bisa dari jalan yang tidak bisa disangka-sangka. Tapi yang utama itu teman-teman, itu jadi jangan sampai kesadaran itu kesadaran yang rapuh ya. Kalau mau dibagi dua, kesadaran itu ada kesadaran karena sadar, nama sadar itu berarti karena pemikiran, ada yang sadar karena perasaan. Ya contohnya begini, ada mungkin yang masuk Islam, ada yang mungkin yang hijrah gitu. Kenapa? Kayaknya adem, saya tuh lihat yang berkerudung itu ya, gitu ya teman-teman ya. Ada gitu berkerudung, kayaknya pengen pakai kerudung. Nah dia masuk Islam atau dia hijrah ya berkerudung. Atau kenapa sih sholat? Oh hidup aku ternyata gersang ya, kalau nggak sholat dia tuh jadi sholat gitu ya. Atau masuk Islamnya karena apa? Itu tuh pacar saya tuh rajin sholat, kayaknya dia tuh damai gitu ya, saya mau ikutan masuk Islam, kayaknya damai sholat gitu ya. Nah yang terjadi apa? Iya mungkin pas awal hijrah, nikmat sholat itu ya, dia baru belajar Islam gitu ya, karena dari dulu mungkin sekuler, nggak diajarin agama gitu ya, dia sholat, iya sholat gitu ya, nikmat mungkin sholatnya itu setengah jam gitu ya, dinikmati pelan-pelan sholatnya. Nah seminggu masih menikmati ya. Nah lama-lama apa, teman-temannya semangat, ini rajin banget gitu ya, ini orang ini nih, dia masuk Islam juga karena gitu, semangat gitu. Nah habis sebulan teman-temannya semangat, ayo, tiba-tiba apain ya, kita sholat lagi. Pas pagi dia udah sholat subuh, habis mandi dia sholat lagi. Sholat apa? Sholat 2. Sholat ya, oh ya udah sholat gitu ya. Habis sholat zuhur, tadi cuma zuhur, ayo sholat lagi apa? Sholat rawatib. Oh iya sholat ya. Lama-lama udah mulai berkurang rasa nikmatnya, capek ternyata sholat ya gitu. Pas tidur malam dibangunin lagi, ayo bangun, kenapa? Tahajud. Oh sholat lagi ya. Tambah capek tuh dia sholat, akhirnya udah mulai 15 menit ya, 10 menit lama-lama capek juga ya sholat, apa untungnya ke saya, gini-gini aja hidup saya. Nah maka kan berhenti lama-lama gitu ya, ketika dia sudah tidak ada perasaan damai lagi ya, karena tadi hijrahnya karena perasaan, semata perasaan gitu, tidak dimau dengan kesadaran ya.
Nah, kalau yang tadi saya sampaikan teman-teman, perasaan cinta kepada Allah itu perasaan yang sebetulnya kalau bicara hati, harusnya hati itu lahir dari pemikiran. Ya, hijrah cinta. Kenapa saya membahas hijrah cinta? Ya, hijrahnya hatinya karena Allah, kecintaan kita kepada Allah karena cinta itu lahir dari pemikiran. Ya, cinta yang lahir dari pemikiran maksudnya. Ya, kenapa sih kita mencintai Allah tadi? Karena kita berpikir dialah Rob kita dan seterusnya, sehingga hijrahnya itu untuk Rob kita gitu. Karena kecintaannya kepada Dia. Ya. Tapi kalau hijrah sekedar perasaan tanpa diawali pemikiran yang kuat, yang benar, ya. Nah, itulah yang akan membuat hijrahnya itu, perubahan dirinya itu rapuh, tidak stabil, ya. Atau tadi, oh riba itu ternyata ya benar ya riba itu gitu ya. Dikejar-kejar di kolektor dan seterusnya, dia berhenti dari riba. Iya kapok, aku kapok, gitu. Cuma bilang kapok gitu ya. Tapi pas kondisi tertentu udah bebas tuh, ditolongin orang-orang, oh kamu berhenti riba ya, orang-orang mungkin seneng ya ditolongin, dibebasin hutangnya. Karena dia tidak dapat manfaat lagi, tadi dia berhentinya itu karena tidak ada manfaat lagi dari riba, bahkan dapat keburukan-keburukan dari riba, dia berhenti riba. Tapi kalau hanya karena itu saja dia berhenti ribanya, nanti suatu kondisi di mana keadaan dia butuh mungkin berobat, anak sekolah dan seterusnya, dia bingung lagi, bekerja juga menghasilkannya sedikit dan seterusnya, dia akan cari manfaat lagi dari riba. Ya, nggak ada manfaatnya sih juga udah doa, udah apa gitu sama Allah, mana kerja nggak ada manfaatnya, jualan nggak ada manfaatnya, habis-habis aja juga modalnya, ya udahlah riba lagi, misalnya gitu ya. Jelas-jelas ini mah gitu, kerjaan yang ini mah gajinya sekian dan seterusnya, akan kembali ke situ. Berarti yang paling utama apa? Dengan perubahan diri itu karena pemikiran yang bagaimana? Kesadaran, intinya mah karena keimanan, ya. Karena sadar, karena ini perintah Allah, ini tuh kenapa Allah perintahnya harus ditaati, karena dia adalah Rob kita. Emang Rob itu kenapa harus ditaati? Jadi dia paham keimanan kepada Allahnya kuat, ya. Nah, jadi teman-teman, ini berlaku untuk tidak hanya kasus riba, ya. Untuk apapun kita harus sadarkan dulu orang itu tentang keimanannya, tentang akidahnya, sadarkan dulu. Jadi sebelum dakwah mengajak, ayo berjilbab, ayo jauhi zina dan seterusnya, dikuatkan dulu imannya. Gimana Bu cara nguatin iman? Ikut pembinaan di kelas hijrah di Kementerian Cinta salah satunya ya. Nah, nanti itu bertahap banget, insya Allah teman-teman materinya ya. Kita materi tentang iman dulu. Nah, catat aja nanti sampainya gitu temanya. Ngikutin aja alur yang saya sampaikan ke teman-teman, sampaikan kepada yang lain, itu insya Allah dalam untuk membangun keimanan. Ya, di kelas lain juga silahkan ya. Tapi saya nggak tahu kelas lain yang mana gitu ya. Memang memupuk banget keimanan. Ya, kalau kelas umum ya. Tapi kalau kelas khusus, nah dengan teman-teman saya juga para guru saya ada. Misalnya teman-teman domisili di mana? Karena kalau dengan saya yang paling bisa offline mungkin orang Bogor, Jabodetabek saja gitu ya. Yang lain biasanya online. Gitu kalau kajiannya tidak subuh atau tidak malam ya. Tapi kalau kajian malam dan subuh itu pasti online ya. Nah, kalau teman-teman Bu, tapi saya mau offline, tapi saya jauh dari Bogor, udah sampaikan aja ke Teh Yani di mana domisilinya, nanti saya insya Allah banyak para guru ya yang tersebar di kota-kota di seluruh Indonesia ya, atau di negara lain juga boleh, nanti insya Allah kita akan ini ya. Jadi kelas di mana kita bisa belajar dari akidah dulu, memperkuat akidah. Nah, sehingga akidah itu kan kayak akar pohon ya. Akar pohon itu kalau makin kuat kokoh, mau angin kayak gimana juga pohonnya kan nggak tumbang. Nah gitu. Jadi kalau akidahnya kuat, boleh disampaikan, ayo berhenti riba, dia akan saat itu juga berhenti riba, gitu ya. Nah, kalau tadi maka sebelumnya mungkin karena masih belum kuat imannya, ya belum ada kesadaran, sehingga belum mau keluar dari riba, bahkan masih dapat manfaat dari riba. Ya. Nah, itu sabar aja ya, berdoa kepada Allah, terus upayakan menasehati dengan benar. Ada caranya nasehatin suami itu, bukan langsung menasehati ya. Justru kalau langsung dinasehati biasanya suami itu munculnya egonya, pertahanan dirinya muncul, nggak suka dinasehati itu ya, lama-lama marah, jadi sensitif pembahasan. Apalagi pekerjaan itu buat laki-laki, itu harga diri banget ya, eksistensi diri dia banget pekerjaan itu buat laki-laki. Jadi kalau pekerjaannya diusik, nah itu bisa menjatuhkan mental ya, karena biasanya jadi responnya marah ya. Termasuk kita, kalau kita eksistensi diri kita apa? Pelayanan. Jadi kalau pelayanan kita diulek-ulik, dikritik, dinasehati tentang masalah pelayanan kita, Bunda bisa nggak sih nyetrikanya lebih rapi lagi,
pun bisa nggak sih beresin rumah lebih rapi lagi? Kita masih sakit hati, jatuh eksistensi kita sebagai seorang perempuan ya, seorang istri. Nah jadi hati-hati, jangan sampai kita tuh menasehati tidak tepat, kurang tepat ya dalam masalah itu sesuatu yang sangat eksistensi bagi pasangan kita. Ya. Ada caranya, gimana caranya? Ikut MSH for Pasutria Teh ya. Insya Allah di Garut. Sakinah Sakinah Healing. Insya Allah nanti di Garut ya. Nah, Ya. Akhir Agustus bukan atau akhir? Akhir Agustus insya Allah. Agustus. Ya, Garut mah dekat lah ya teman-teman ya. Yang jauh itu ke Amerika. Ya teman-teman yang di Papua, Garut mah dekat ya. Dari Papua dekat, coba dilihat mapnya, coba diukur, dekat banget ya. Paling berapa senti? Itu kalau lihat di map ya. Di Ya, insya screenshot. Allah. Ya kalau Allah mengizinkan, yang jauh kayak apa juga insya Allah bisa hadir. Ya yang penting izin sama Allah. Yang dekat orang Garutnya belum tentu hadir semua juga kan Teh Ani ya. Yang penting minta izin kepada Allah. Ya. Baik, alhamdulillah, semoga Allah mudahkan kita belajar terus ya teman-teman. Semoga Allah limpahkan taufik kepada kita semua sehingga kita bisa mempraktekkan apa yang sudah kita bahas bersama ini ya, terutama saya. Amin, amin, amin. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sudah di penghujung acara ya, sudah pukul 7 lewat 2 menit. Insya Allah nanti kita kembali di pekan berikutnya. Semoga Allah izinkan kita bertemu kembali di kajian kafah kajian pejuang subuh Inspiring Love di pekan depan hari Sabtu insya Allah. Banyak Baik teman-teman, insya Allah ini live streaming kita di setiap minggunya di Facebook ya. Tapi nanti insya Allah setelah selesai di ruang Facebook akan saya up ke YouTube-nya. Jika berkenan, teman-teman boleh di like nanti di Pejuang Subuh Inspiring Love nanti. Boleh searching di YouTube Pejuang Subuh Inspiring Love ya. Baik, bagi teman-teman yang mungkin belum terjawab ya pertanyaannya, insya Allah di pekan yang akan datang kita bahas lagi pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Dan bagi teman-teman yang di ruang Facebook, jika ingin sharing, silahkan bisa join di Zoom meetingnya, bisa WhatsApp ke nomor pribadi saya atau di kolom Messenger di Pembuktian Cinta, nanti akan saya share link grup WAG khusus ya, Pejuang Subuh insya Allah. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini, kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira khair ya Teh Yani dan semuanya. Izin duluan ya. Perjalanan. إن أراد الله شيئا